Kangen nih. Itu kangen ya. Aduh, mana lihat ini? Ada. Bos. Oh. Suasana menjelang sidang. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan dan Caimin akan hadir ya di sidang atau gugatan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait dengan sidang sengketa Pilpres 2024. Tentu mereka akan menghadapi Hotman Paris begitu kan ya, yang mengatakan bahwa tim Anies Baswedan dan Ganjar dianggap cengeng. Nanti ketemu di sengketa Pilpres 2024 di MK. Ini sangat seru begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakinnya Hotman Paris bisa ambiar di situ dengan adanya bukti-bukti yang ada yang diperlihatkan oleh tim Anies Baswedan. Dan sekarang kita lihat saja Anies Baswedan sudah tiba di MK hadiri sidang sengketa Pilpres 2024. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini kalau MK ya punya hati nurani, punya hati nurani keadilan ya insya Allah. Kita lihat saja dengan fakta-fakta dengan sebuah realitas yang ada selama ini. Maka saya katakan sejak awal bahwa politik kita sebenarnya begitu kan ya, tidak hanya kita tidak hanya kita soal bagaimana siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana kita itu menuntut keadilan di situ begitu. Jalan satu-satunya mereka adalah sebuah keadilan begitu kan. Maka satu sisi kita lihat betul begitu, kita amati betul dalam persidangan ini begitu kan. Bahkan ini tanggal 27 Maret 2024 sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ya. Ya kita jelas ya, tim Anies Baswedan sudah siap-siap, mereka datang menuju ke ke MK hari ini begitu kan. Tapi dengan catatan bahwa mereka ya tidak sepenuhnya mereka masuk karena ada keterbatasan di situ begitu kan ya. Maka inilah yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa tim Anies Baswedan nantinya begitu kan akan bertemu dengan yang lain yang yang digugat dan sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti apakah Hotman Paris akan berada di situ atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas Anies Baswedan sudah tiba di MK. Ini melihat dengan catatan ini adalah menunjukkan bahwa betapa luar biasanya nanti begitu kan ya dalam perdebatan di MK yang tentunya menurut saya pribadi adalah bagaimana mencari keadilan ya. Kalau seperti ini terus bagaimana begitu ya di 2024 terus 2029 nanti terus menerus seperti ini begitu. Jangan biarkan yang namanya kecurangan dan penggelembungan suara itu ya menjadi budaya bagi bangsa kita. Ini sangat tidak disayangkan. Apalagi ada nuansa-nuansa yang kemudian main kecurangan yang begitu dahsyat luar biasa. Nah, ini saya kira inilah yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan ya. Bahkan dalam situasi politik yang sekarang ini begitu nampaknya saya yakin dan saya yakinnya MK akan bisa mengabulkan ini semua. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kapan lagi bangsa kita mau dibenahi apalagi begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ya ada nuansa-nuansa yang dimainkan untuk mereka begitu. Dalam artian ya ada penggelembungan suara misalnya, ada ketidakadilan, ada yang kemudian ketidakadilan bagi bangsa kita kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan. Dan tim Anies Baswedan sudah berada di MK nanti begitu ya, dan Anies Baswedan dan Caimin dipastikan hadir untuk bagaimana melihat dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini.
ya kita kawal bersama, kita doa bersama apa yang terjadi kepada bangsa kita begitu kan. Ya, satu sisi inilah menjadi cikal bakal bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian kita perjuangkan begitu kan. Ya, tentu perjuangan-perjuangan seperti ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan tim-tim mereka yaitu adalah mencari titik temu keadilan di situ begitu. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana nanti di 2029 begitu kan. Ya, yang kita hadapi 2029 nanti. Maka Anies Baswedan ya dan timnya sudah siap-siap, mereka berangkat ke MK menghadiri putusan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi nanti. Ya, tergantung dari MK bagaimana, apakah ini mau dipersidangkan atau bagaimana ya. Tapi yang jelas sudah jelas di depan mata. Nanti mungkin panjang ini begitu kan. Ada mungkin pakar IT yang sudah masuk di situ begitu kan ya, untuk membongkar bagaimana KPU dan sebagainya ya, nuansa-nuansa Sirekap dan sebagainya begitu. Tapi ini sudah jelas mereka begitu kan. Dengan adanya bukti-bukti seperti ini sudah memperlihatkan kepada publik bahwa kesiapan Anies Baswedan, kesiapan dari Caimin, baik yang menang atau kalah itu tidak menjadi masalah begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah mereka berjuang demi sebuah keadilan. Itu yang paling saya amati di saat ini begitu kan ya. Keadilan itu sangat penting sekali loh begitu kan. Keadilan itu tidak ada nilainya di situ begitu. Sehingga ya lihat saja sekarang ini begitu kan. Maka yang jelas bagi kami adalah jangan biarkan kecurangan-kecurangan itu mendapatkan ruang kepercayaan, harus dilawan dan dipatahkan. Karena dengan adanya kecurangan-kecurangan itu ya, orang-orang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik juga satu sisi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini maka ya bukti-bukti yang sudah berapa kardus ini begitu kan ya, yang akan dipersiapkan nanti begitu ya melawan mereka begitu. Ya kita tunggu sajalah bagaimana mereka. Jangan-jangan ya ya si Hotman Paris ya juga ambiar di situ begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana mereka untuk menghadapi gugatan-gugatan selama ini. Tapi bagi kami adalah hal yang luar biasa begitu kan, ketika 2019, 2014 ya mereka sudah menggugat ke MK sebenarnya, tapi bagi kami ada hal yang kemudian masih kurang. Sekarang itu masyarakat kan cerdas begitu kan. Di era hari ini di 2024 ini begitu, untuk menggugat ke MK saja ya kita tunggu saja. Sejak dulu sejarah dari MK tidak pernah memutuskan, dia berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu benar-benar murni. Nah, asumsi inilah yang kemudian harus dipatahkan begitu kan. Walaupun hasil kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini harus dipatahkan begitu kan. Karena apa? Karena kalau seperti ini terus ya kapan mau maju bangsa kita? Toh pada akhirnya itu aja di situ begitu. Maka sangat-sangat disayangkan kalau nantinya begitu kan ya. Dugaan-dugaan yang kemudian muncul diperlihatkan, data-data yang ada diperlihatkan di situ ya nanti saja di pengadilan begitu. Maka seorang hakim ya semoga punya hati nurani yang baik ya, tanpa intervensi apapun. Di situ silahkan mau memutuskan apapun ya silahkan tanpa intervensi apapun. Insya Allah hakim akan melihat jeli begitu kan dengan putusan-putusan ini. Walaupun mereka secara tidak langsung ada pakar-pakar hukum di situ begitu, tapi bukan berarti kita takut terhadap pakar-pakar siapapun begitu kan. Tapi ini demi keadilan, demi menegakkan keadilan, demi bangsa dan negara. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum ya, karena kita berada di negara demokrasi. Ya setidaknya kita melihat aspirasi, melihat bukti nyata yang ada selama ini yang diperlihatkan nanti di majelis, di gugatan MK Mahkamah Konstitusi, apakah ini akan tetap dipertimbangkan, apakah ini dikabulkan atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami adalah saya yakin dan saya yakin-yakinnya MK punya hati nurani ya untuk memajukan bangsa kita terkait dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini. Keadilan harus diutamakan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Dari Podcast Rakyat ini.